Jadi kadang melakukan aktivitas juga, kadang refleks spontan yang emosi dan yang bisikan itu kadang muncul gitu Pak Ustadz dengan tiba-tiba dengan secara refleks spontan gitu. Nah saya berteriak itu untuk kategori emosi inilah saya berteriak, bukan kategori bisikan. Kalau Oke, bisikan gak oke. teriak. Ya. Gitu. Ya, oke. Kalau bisikan cuma jadi bimbang, jadi gelisah saja. Kalau memori yang lama jadi teriak, jadi seperti emosional gitu. Betul. Oke. Ampuni kesedihan Mbak Yona yang berlarut-larut ya Allah. Ampuni keputusasaan Mbak Yona yang berlarut-larut ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yona ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa Mbak Yona ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar engkau senantiasa menjaga iman dan tauhidnya Mbak Yona ya Allah. Amin. Berikanlah hidayah pada Mbak Yona ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Yona bisa meningkatkan iman ketakwaan Mbak Yona kepadamu. Ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kun, fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah reaksi mualnya juga tampaknya sudah berkurang. Jadi tadi di awal katanya yang tangannya sakit sudah berkurang, hanya mengamini saja dari rumah. Datang sini mual-mual, hari ini puncak mual-mual, sekarang sudah berkurang lagi. Alhamdulillah ya. Ketika ikhlas, khusyuk. Lega ya? Didoakan cepat isi. Amin ya Allah, doain Pak Ustadz. Insya Allah, Feeling saya mah amin. isi kayaknya lah. Amin. Amin ya. Amin ya Allah, amin. Udah cukup? Ucapkan salam. Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tisunya Pak. Oh, ya. Ustaz, ini entah kebetulan, entah gimana, sadar nggak Ustaz? Yang kayak gini, episode beberapa hari kemarin-kemarin tuh, maaf ya, kuntilanak terus. Iya. Terus beberapa episode kemudian binatang semua ada. Kemarin harimau, monyet, apalah segala macam binatang-binatang. Sekarang ular semua. Iya. Kebetulan ya? Iya, kali begitu kali ya. Iya, padahal kita tidak maksud, kita acak. Iya. Tapi tampak jadi satu episode kesimpulan ya Ustaz. Iya, benar. Subhanallah ya. Iya, alhamdulillah. Kita menjalani saja ya. Iya, jalanin aja nggak apa-apa. Kayak tadi namanya hari ini banyak yang nggak bereaksi, alhamdulillah hanya 1-2 lah. Ya. Ya 1 yang bereaksi. Tapi alhamdulillah dengan banyak cerita juga kesadaran bahwa Iya. tahu ini benar, ini salah dan sebagainya. Iya. Tapi mengenai ular, kalau kan Ustaz pernah membahas tentang monyet itu yang geragas, serakah, agresif. Iya. Kalau ular, Kalau ular yang di sini beda. Kalau ular di sini yang tadi itu ilmu bentuknya. Jadi busri. ilmu. Yang busri itu ilmu. bukan, yang satu Bu Surati. Bu Surati itu ilmu. Jadi ilmu itu dia panggil, dia mintain pertolongan. Nah itu yang musyrik. Musyrik nomor 1 ceritanya. Jadi dia mintain pertolongan. Nah pada waktu itu si ular itu sebenarnya pingin cari tumbal sebenarnya. Pengen cari yang mau dia makan. Cuma belum ketemu yang pas saja. Ya, makanya itu tadi juga keluarganya jadi ikutan korban juga ya. Ya. Kalau tumbal itu berarti mencari korban untuk sebuah tujuan tertentu ya Ustaz? Biasanya mencari korban aja karena keinginan. Dikorbankan aja untuk Oke. dia darahnya. Kita lanjut Ustaz. Tarik Tarik, satu lagi nih Ustaz. Silakan Mas. Wih gagah banget nih. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojek ke depan berapa Bang? Bercanda. Silakan Ustaz Mas dulu. Sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Pratama. Dari Cikarang. Cikarang, Bekasi. Kenapa Mas Hilman? Ya. Tinggi banget Mas. Saya sampai pegel. Turunan. Oh turunan saya tanjakan Mas. Turunan aja segini tingginya. Gimana tanjakannya? Silakan Mas Hilman. Ya jadi keluhannya ini dibahasnya spesifik dulu ya. Ada detailnya, ada spesifiknya. Emang kerja di mana sih Mas? Iya baru habis kontrak. Baru habis kontrak. Baru habis kontrak. Habis kontrak. Oke, jadi gimana?
Jadi ada bisikan. Ada bisikan, Bisikan, kawin yuk gitu. alhamdulillah udah nikah. Oh udah nikah. Oke, bisikannya apa? Kata-kata negatif. Seperti bisikannya itu tidak real, enggak nyata gitu. Seperti berupa kata-kata, gambaran sih enggak, kata-kata. Denger kayak suara orang gitu ya. Di telinga, di pikiran, di hati. Di telinga, di hati, pikiran. Ngomongnya apa? Contoh. Contoh terjerumus. Terjerumus. Kata terjerumus gitu, tanda kutip. Terjerumus, padahal nggak kejadian gitu. Nggak terbukti gitu. Cuma dari di pikiran doang. Itu terkadang menjadi nggak betah gitu hati. Seperti itu. Itu apa bisikan ya. Bisikan. Lalu ya intinya bisikan jadi kata-kata yang terkadang timbul di pikiran saya gitu. Ya. Seperti itu. Ya jadi terkadang sih. Tapi saya hiraukan cuma selalu mengganggu gitu. Nah isi bisikannya apa? Selain terjerumus banyak sih, kadang bunuh lah atau habisilah gitu. Oh, gitu. Itu Oke, mengenai oke. bisikan ya. Oke, selanjutnya. Lalu saya juga bisikan yang kedua ini apa mengenai emosi. Emosi. Saya kan dulu ini sharing aja ya. Dulu pernah berantem. Bukannya saya sombong atau saya sok pamer ya enggak. Ini curhat aja gitu. Pernah berantem, saya berantem sama orang ya intinya singkat cerita saya jadi keingetan jadi dendam gitu. Nah, timbul emosi yang berantem sama temen dulu jadi kadang berteriak gitu untuk mengatasinya. Jadi kadang melakukan aktivitas juga kadang refleks spontan yang emosi dan yang bisikan itu kadang muncul gitu Pak Ustadz dengan tiba-tiba dengan secara refleks spontan gitu. Nah saya berteriak tuh untuk kategori emosi inilah saya berteriak, bukan kategori bisikan. Kalau Oke, bisikan gak oke. teriak. Ya. Gitu. Ya, oke. Kalau bisikan cuma jadi bimbang, jadi gelisah saja. Kalau memori yang lama jadi teriak, jadi seperti emosional gitu. Betul. Oke, selanjutnya. 100. Ya jadi saya bagaimana cara menghilangkan bisikan itu, terutama yang parah ini bisikan. Ganggu banget. Dan juga ini maaf tadi agak sedikit lupa ada tambahan dikit. Sholat dan diulang-ulang. Nah sholat ini saya sholat diulang-ulang Pak Ustadz, diulang-ulang karena saya kan pengen husu, kan sholat itu kan susah husu ya. Secara sisi ininya buktinya di lapangan itu kan Ya. sholat itu susah husu, ya. nggak mungkin husu gitu Jadi kan kalau sholat. yang membuat diulang-ulang itu lupa jumlah rakaat, lupa bacaan, atau karena perasaan nggak khusyuknya itu. Atau Jadi takbirnya diulang-ulang Allah. Nah itu, Terus karena ada nanti yang Allah, Allah. ulang lagi. Allah, ulang lagi gitu tuh. Atau wudhunya lama mamanya. Yang mana? nah wudhunya diulang, contoh ngebasahi rambut atau hidung diulang, jadi lebih dari 3 Merasa kali, nggak sempurna. lebih dari 3 kali gitu, jadi pengen husu, jadi diulang, jadi saya pengen yang baik gitu wudhu dan sholat juga kadang udah takbir, kadang takbirnya tuh lebih dari 2 kali gitu. Jadi Ya, itu. takbir dan wudhu gitu diulang. Jadi pengen tata Takbir cara wudhu dan bunuh. Gimana? Takbir dan bunuh. Wudhu. Oh wudhu. Iya. Nama wudhu. ya jadi saya pengen wudhu dan takbir pada saat Allah ya Allahu Akbar dia dengan Itu, sewajarnya gitu. Ya, yang tadi Ustadz jelaskan ya. Kalau sampai jumlah rakaat lupa, Enggak itu kalau enggak surat, enggak Pak Ustadz. saya mah kalau baca kuliah bolak-balik nanti tamat-tamat suka gitu nggak? Ini yang terakhir. Kalau saya terkadang kalau saya cuci muka gini kadang diulang lebih dari 2 kali gini. Jadi perasaannya tuh kayak nggak puas gitu. Kenapa gitu ya? Ya, benar. Itu dalam rangkaian wudhu pokoknya ya. Mandi juga berkaitan mandi dan wudhu. Jadi mandi yang mandi cuci muka mandi gitu. Ya udah, oke. Sip. Sudah cukup?
Lega? Cukup. Oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu. Jadi mau Mas ditanya Hilman- itu bisikan apa? Bisikan. Siapa yang bisikin? Mau nanya nggak? Ya, saya ya Oke, boleh dihilangkan bisikannya. Pernah jengkel sekali sama orang tua?